Setelah sekian lama tak terdengar kabar beritanya, Cut Memey mendadak muncul menjadi incaran para wartawan. Santer beredar kabar bahwa Memey diberitakan telah berselingkuh dengan Jackson Perangin-Angin, seorang pengusaha batu bara. Lebih kurang selama 4 tahun, Cut Memey menjalin hubungan gelap dengan Jackson. Dan selama itu pula Jackson menelantarkan istrinya Surya Hati. Mendengar kabar tersebut, awak Gospot berusaha mengorek keterangan dari Semyon sendiri, adik sepupu Surya Hati dan Cut. Halo Pirsa, selamat pagi dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Nadia Mulya kembali menjumpai Anda tentunya di Gospot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Saya akan menghantarkan berita-berita dan gosip-gosip pilihan seputar dunia selebriti khusus untuk Anda. Tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi, dan tidak ada yang memanas-manasi. Dan mirsa jangan sampai Anda ketinggalan kuis SMS Gospot di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Yang perlu Anda lakukan adalah menjawab pertanyaan di penghujung acara nanti, kemudian jawab dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B, dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Dan pemirsa, bersama Gospot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah saja informasi yang segar bagi Anda yang memang haus akan berita dari dunia selebriti. Cut Memey digempur gosip merebut suami orang. Rhoma Irama akan memotong hewan kurban di kediaman mantan istrinya almarhumah Veronica. Apakah Rhoma akan melakukan hal yang sama di rumah mantan istrinya yang lain, Angel Elga? Ali Zainal menyunting janda beranak satu. Peggy Melati Sukma akan mengirim bantuan ke daerah bencana di Jember. Audi baru saja kehilangan ibu asuhnya, dan Tri Utami semakin matang di usianya yang ke-38. Pemirsa, belakangan ini sepertinya Cut Memey sulit untuk tidur nyenyak di malam hari. Bukan lantas karena nyamuk pemirsa, melainkan karena tuduhan seorang perempuan yang mengatakan bahwa Memey mau merebut suaminya. Ini sebuah tuduhan yang tidak main-main loh pemirsa, sangat serius. Lantas apakah perempuan tersebut mempunyai setumpuk bukti sehingga dia berani mengacungkan jarinya pada Memey? Atau jangan-jangan Memey hanyalah korban dari salah tuduh? Untuk lebih lengkapnya pemirsa, mari kita saksikan beritanya. Setelah sekian lama tak terdengar kabar beritanya, Cut Memey mendadak muncul menjadi incaran para wartawan. Santer beredar kabar bahwa Memey diberitakan telah berselingkuh dengan Jackson Perangin-Angin, seorang pengusaha batu bara. Lebih kurang selama 4 tahun, Cut Memey menjalin hubungan gelap dengan Jackson. Dan selama itu pula Jackson menelantarkan istrinya Surya Hati. Mendengar kabar tersebut, awak Gospot berusaha mengorek keterangan dari Semyon sendiri, adik sepupu Surya Hati dan Cut Memey sendiri. Gue tidak akan berbicara satu patah pun mengenai masalah ini saat ini. Gue garis bawahi saat ini. Tapi gue akan berbicara dalam 2-3 hari ini. Karena selama 4 tahun lebih kurang, Pak Jackson ini berhubungan dengan si Meme. Ya, kemudian selama 4 tahun itu untuk kebutuhan keluarga, dia sebagai suami, untuk kebutuhan keluarga untuk istri itu tidak bisa dipenuhi. Saya bayangkan sendiri kan gimana seorang wanita, ibu rumah tangga yang selama 4 tahun tidak bisa berhubungan dengan suami, kan itu kan problem kan. Sebenarnya dari keluarga, dari pihak istri ini udah lama ingin membongkar masalah ini. Cuman karena mungkin Pak Jackson ini dia masih dipengaruhi oleh kekuatan mungkin magic. Makanya selama ini Pak Jackson ini tidak mau membuka masalah ini. Setelah keluarga mencari solusi, pihak istri mencari solusi gimana caranya supaya Pak Jackson ini bisa membongkar semua ini. Mungkin dengan cara berdoa apa segala kan sesuai dengan agama mereka. Setelah itu baru bisa terbongkar semuanya. Sebagai perempuan, Cut Memey pasti punya nurani bahwa ia tak ingin merusak rumah tangga wanita lain. Apalagi ia cukup populer sebagai artis. Namun, jika pengakuan Semyon ini benar, maka sama saja Cut Memey merusak reputasinya sendiri. Yaitu saksi ada. Kemudian dia sendiri mengakui. Sewaktu kita berkunjung ke rumah dia mengakui bahwa dia memang benar pakai dukun. Yang diberi itu ya mungkin seperti mobil, renovasi rumah, tas, kemudian cincin emas semuanya. Itu ada dan dia juga mengakui. Dan kalau memang butuh saksi, kita bisa hadirkan saksi. Istri Jackson, Surya Hati, telah membeberkan permasalahan ini lewat media. Oleh sebab itu, berita yang menyebutkan bahwa Memey sebagai biang keladi keretakan rumah tangga Jackson pun mencuat.
Dari pihak Suryahati dalam hal ini diwakilkan oleh Simeon hanya mengajukan satu solusi. Ya kalau menurut saya, Meme harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya apa saja yang dilakukan terhadap Jackson. Baik masalah harta, masalah uang semua harus dikembalikan. Nah itu supaya nanti istri si Pak Jackson ini ya bisa terobati hatinya. Kalau untuk selama ini kan ya untuk ekonomi rumah tangga saja, perusahaan yang sudah dibangun itu aja bisa berantakan gara-gara si Meme. Cut Meme benar-benar kini di ujung tanduk. Jika ia tidak segera memberikan jawaban atas berita itu, maka opini masyarakatlah yang akan bermain. Sementara pihak Suryahati sudah membeberkan fakta-faktanya. Maka dari itu awak Gospot masih terus meminta keterangan dari Cut Meme. Tapi sayang, ia butuh waktu untuk menjawabnya. Gue minta pengertian kalian untuk minta perhatian kalian untuk menghargai keputusan gue untuk tidak berbicara saat ini. Semuanya sudah punya jatahnya sendiri pemirsa, gak perlu saling berebut. Pemirsa, Veronica, mantan istri dari Bang Haji memang sudah tiada. Meski demikian, Bang Haji Rhoma Irama tetap akan melaksanakan tradisi Idul Adha yaitu menyembelih hewan-hewan kurban di rumah mendiang istrinya tersebut. Bang Haji akan merayakan Hari Raya Idul Adha bersama anak-anak hasil pernikahannya dengan Veronica. Dan sementara itu pemirsa, untuk mantan istri Rhoma Irama yang lainnya yaitu Angel Elga, ia akan merayakan Hari Raya Idul Adha tanpa kehadiran Bang Haji. Nah, kita akan segera menyaksikan berita itu setelah kita menyaksikan dulu peringatan 7 hari meninggalnya Veronica. Inilah Gospot. Hari Sabtu kemarin, Rhoma Irama bersama Rika Rahim istrinya menghadiri peringatan 7 hari meninggalnya almarhumah Veronica. Almarhumah adalah mantan istri Rhoma yang meninggal beberapa waktu lalu karena pendarahan otak. Kehadiran Rhoma Irama tentu menjadi penghiburan bagi kedua anaknya Vicky Irama dan Debbie. Sekaligus pula menjadi cara bagi Rhoma dan Rika Rahim untuk menjaga tali silaturahmi dengan anak-anaknya. Meski bagi Rika, Debbie dan Vicky hanyalah anak-anak tiri. Antara saya dan anak-anak itu adalah bagian dari hidup saya. Kesedihan, kegembiraan yang dirasakan anak-anak adalah kesedihan dan kegembiraan saya. Gitu ya. Jadi kalau saya merasa kehilangan kali ini lebih mewakili perasaan anak-anak. Gitu kan. Biasanya anak-anak mendapat kehangatan dari keberadaan ibunya, tapi kali ini mereka kehilangan ibunya. Ya, saya rasa Mbak Rika sama Mbak Vero berteman dengan baik. Artinya silaturahmi kita terjalin dengan baik. Meski sudah lama berpisah dengan almarhumah Veronica, ternyata Rhoma tetap menjaga tradisi keluarga yakni menyembelih hewan kurban di Hari Raya Idul Adha. Sekalipun Veronica telah tiada, Rhoma tetap melanjutkan tradisi tersebut. Papa memang tiap tahun sembelih di sini. Ya sedih banget ya. Ini Idul Adha pertama tanpa mama. Selain menyembelih hewan kurban di kediaman almarhumah, Rhoma juga menyembelih hewan kurban di kantor PAMI. Selain itu, Rhoma juga menyumbang hewan kurban kepada masyarakat di sekitar rumahnya. Ya, Idul Adha itu kan hari mendekatkan diri kepada Allah. Artinya yaqrabu qaraba qurbanan. Artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengorbankan apa yang kita cintai, apa yang kita miliki. Nah, jadi penyembelihan hewan kurban itu sebagai manifestasi daripada pengorbanan kita. Ditemui awak Gospot di tempat terpisah, mantan istri Rhoma yang lain yakni Angel Elga ternyata juga tetap menjaga tradisi Idul Adha meski tak lagi menjadi istri Rhoma Irama, yakni menyumbangkan hewan korban kepada penduduk di sekitar tempat tinggalnya. Iya, semenjak aku udah menjadi Muslim, aku masuk Islam ya, aku pada saat itu aku udah mulai belajar kurban gitu ya. Artinya semampu kita, sebisa aku gitu ya. Alhamdulillah aku memang ada rezeki dikit ya, setiap tahun aku pasti kurban. Ada tradisi yang terus terpelihara, namun ada tradisi Idul Adha yang hilang dalam kehidupan Angel Elga kini. Sejak berpisah dengan Rhoma, tentu saja Angel harus merayakan Hari Raya Idul Adha seorang diri. Ada keramaian Idul Adha yang hilang dalam kehidupan Angel. Siapa bilang rame? Nggak ada bedanya. Hidup itu jangan dibuat beda-bedanya, nanti kita stres sendiri. Ya, setiap tahun aku rasain sama aja gitu. Ada tidak adanya
dengan apa siapapun gitu kan buat aku gitu, yang pasti memang niat aku aja mau kurban gitu, jadi nggak ada perasaan bagaimana. Ada atau tidaknya Rhoma Irama